Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkomitmen untuk menjadi kampus yang bertaraf internasional yang mampu menciptakan insan yang berkualitas, inovatif, integratif, baik di bidang ilmu agama maupun ilmu sains dan umum. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki dua lokasi di Kota Serang, yakni kampus utama yang memiliki luas 2 hektar dan 4 fakultas, yaitu diantaranya Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin dan Adab. Saat ini, kampus terpadu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdapat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di mana dengan luas lahan 49 hektar yang nantinya akan dikembangkan menjadi kampus terbesar di Provinsi Banten. Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten saat ini berjumlah lebih dari 10.000 mahasiswa yang tidak hanya berasal dari Banten, namun dari luar Provinsi Banten seperti Lampung, Madura, hingga Kalimantan dengan background pendidikan yang berbeda. Sebagai sebuah universitas, lembaga ini berkomitmen dalam pembentukan insan yang memiliki spiritualitas, intelektualitas, dan profesionalitas yang dibangun untuk dapat menjadi tonggak perubahan di Indonesia maupun di dunia internasional. Dengan didukung staf pengajaran yang profesional, pelayanan yang ramah dengan staf pendukung yang terampil di bidangnya, kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki tujuan menciptakan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlakul karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, hingga seni. SMK Budi Mulia merupakan sekolah formal yang mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2011 dan merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Al-Ulia Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Sri Arum Wulandari. Saya adalah seorang guru di SMK Budi Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 1 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMK Budi Mulia Karawang. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dalam materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Semuanya, kita masuk pada pembelajaran PAI. Di kelas berapa ini? 10 akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua 10 akuntansi pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria, aku pasti bisa bersemangat. Biar lebih barokahnya untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 18 September 2024, dipersiapkan terlebih dahulu menghadapi hari yang lebih berkah. Oleh ketua kelas, dipersilakan. Siap. Alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, yang lalu kita sudah mempelajari bab apa, anak-anak? Ada yang tahu? Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul
Ya, dengan syu'abul iman, cabang iman. Ya, untuk minggu lalu. Untuk minggu ini kita masuk pada bab. Siapa yang bisa mengingat yang lalu Ibu sudah beritahu, minggu depan kita masuk pada pembelajaran ini. Silakan Mbak Miftah. Masuk ke materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, dan juga takabur. Takabur. Ini ada dua ini sebenarnya, yaitu hasad dan sum'ah yang kurang. Karena mengingat jam, ya hari ini kita hanya pertemuan 2 jam. Insya Allah sambung lagi minggu depan, ya. Dan hari ini pun kita langsung masuk pada pembelajaran model pembelajaran problem-based learning tentang memanfaatkan hidup, menghindari dari berfoya-foya, ria dan takabur. Nah, di sini nanti kita akan membuat satu konsep per kelompok, membuat PowerPoint, ya. PowerPoint tersebut kita tampilkan per kelompoknya kurang lebih 6 sampai 7 orang yang diperkirakan yang lalu kita sudah buat bentuk kelompoknya, ya. Ada yang 6, ada 7 orang, ada yang kelompok sum'ah, ada yang kelompok takabur, ada yang kelompok foya-foya. Oh, maaf, tadi sum'ah diganti dengan ria, ya. Berarti ada 3 kelompok. Boleh kita absen terlebih dahulu untuk kehadirannya. Kira-kira ada yang tahu yang tidak hadir siapa hari ini? Tasya. Ada apa Tasya? Kenapa tidak hadir hari ini? Tasya sakit, Ibu. Oh, sakit. Mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah cepat sembuh, sehat waras kuat barokah. Amin. Ibu absen terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. 10 akuntansi. Dimulai dari, ini udah urut ya, dari yang sebelah kiri Ibu. Dari sini ya. Ayu Rahmawati. Hadir. Azhara Aulia. Hadir. Azhara Aska. Hadir. Jusnul. Hadir. Jusnul kemana? Hadir. Oh, hadir. Deva Febrianti. Hadir. Dodi. Vika. Hadir. Ya, seperti yang sudah kita jabarkan tadi, evaluasi minggu lalu dan pembelajaran minggu ini apa yang kita akan pelajari. Mungkin sebelum masuk pembelajaran inti, ada yang memahami apa itu foya-foya? Hidup yang berlebih-lebihan. Hidup yang berlebih-lebihan. Boleh ada yang memperjelas lagi foya-foya? Kayak belanjanya tuh sampai boros banget, terus nyampe nggak inget buat hemat. Buat menghemat, ya benar. Apalagi kita anak pondok ya, anak pesantren ya. Ya, coba nanti ada yang mewakilkan lagi apa itu ria? Ria itu menunjukkan bahwa kita itu beribadah, kayak dia sombong akan ibadahnya. Sombong akan ibadahnya, lupa akannya karena Allah. Niat karena sesuatu atau seseorang, begitu ya? Ya. Ya, boleh. Kalau tentang apa tadi, Nek? Takabur. Siapa takabur? Mau takabur nanti persiapan nih. Takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat daripada yang lain. Oke. Nanti kita perjelas kembali setelah kita buat kelompok, ya. Kurang lebih berapa menit waktu yang kita perlukan, butuhkan? 15 menit, 30 menit cukup? Cukup 30 menit. 15 menit ya? 15 menit ya, boleh 15 menit. Karena nanti kita akan menampilkan per kelompok 5 menit ke depan. Ditambah lagi belum ada yang, mungkin ada yang belum memahami tentang arti ria, tentang arti sum'ah, tentang arti foya-foya. Nah, di situ nanti kita tampilkan, kita adu tanya jawab untuk kelompoknya masing-masing. Ya, yuk kita buka aplikasinya. Dimulai dari sekarang 15 menit ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inna taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Kuat nggak? Kayaknya ada yang kurang nih, kurang kuat. Sampai ya bunaya inaha intaku mikala habbah ya. Ya bunaya inaha intaku mikala habbah. Intaku Mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah fatakun
Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusahhir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankarul aswati la sawtul hamir Sadaqallahul azim. Mas Dodi bisa dibacakan artinya? Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha meneliti. Lanjut lagi bawahnya. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya, di bawahnya lagi. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedelai. Suara keledai. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah tidak menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakanlah nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ayat 19 ya? Masih 19. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih. Ya, untuk perintah selanjutnya Ibu minta untuk kalian persiapkan PowerPoint sebagai petunjuk pembelajaran hari ini. Ya, kerja kelompok kalian di tampilkan di depan, lalu nanti ada sesi pertanyaan dan jawaban dari kelompok lainnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul RIA. RIA dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, RIA maksudnya itu pamer, berarti menunjukkan, mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Ada pertanyaan nggak? ya untuk pertanyaan
pertanyaan tentang sekilas materi ria. Boleh diwakilkan oleh Namanya Naila Syifani. Naila Syifani dari kelompok? Dari kelompok 3. Ya. Boleh Saya mau Naila. bertanya, kenapa kita tidak boleh memiliki sifat ria? Kenapa kita tidak boleh memiliki sifat ria? Karena sifat ria itu dapat merusak amal kebaikan, yang mana di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang yang berbuat ria itu termasuk golongan orang yang celaka. Contohnya bagaimana? Oh, contohnya. Mungkin sifat ria itu bagaimana sih contohnya? Nah, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ibadah juga termasuk kan, karena kita orang Islam juga. Seperti salah satunya contoh di ria ucapan. Ria ucapan biasanya, ria ucapan ini dengan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Jadi dia niatnya cuma buat mendapat suara merdu, ingin dipuji orang lain. Nah itu salah satu contohnya. Ayo, boleh. Untuk ria, jangan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa itu foya-foya. Apa itu foya-foya? Foya-foya adalah menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dalil-dalil berfoya-foya. Larangan untuk tidak hidup berfoya-foya dan berlebih-lebihan salah satunya terdapat pada surah Al-Isra ayat 26-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga ke orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 1, materi berfoya-foya telah usai. Silakan ada pertanyaan satu saja untuk bersingkat waktu. Yuk. Adila. Dicatat ya, Neng, pertanyaannya. Yang tadi 1 lembar tadi. Contoh adalah gambaran hidup berfoya-foya seperti apa? Tuh, silakan. Ya, yang seperti udah dijelasin yang di depan ini ya. Di tampilan ini yang pertama membeli barang yang tidak dibutuhkan, kedua selalu memilih makanan-makanan yang mewah, yang ketiga sering mentraktir teman dan lainnya. Utamanya tanpa melihat kantongnya ya. Ya. Apa kalau peribahasa Indonesia? Lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya, cukup kira-kira? Sifat berfoya-foya. Jangan ya deh ya. Jangan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang apa itu takabur. Apa sih takabur itu? Takabur adalah sikap sombong, merasa paling tinggi hingga akhirnya merendahkan orang lain. Orang takabur akan memperlihatkan kelebihannya untuk membuktikan diri bahwa ialah yang terbaik sambil mengejek serta merendahkan orang lain. Takabur merupakan salah satu sifat tercela yang sebaiknya dijauhi karena bisa membuat seseorang berkeinginan dalam menampakkan kehebatan dirinya yang terus-menerus di hadapan orang lain. Bahkan dengan sikap takabur, seseorang bisa juga dijauhi oleh orang-orang terdekat. Kira-kira untuk sifat takabur ini ada yang mau memberikan pertanyaan? Ada yang kurang jelas dari tampilan materi tersebut? Apa nih? Ciri-ciri dari sifat takabur itu apa? Dia menyombongkan diri sendiri, maksudnya itu kayak ya dia merasa lebih tinggi daripada orang lain gitu. Terus habis itu merendahkan dan meremehkan orang lain. Jadi orang lain itu dia merasa kalau dirinya kan udah lebih tinggi daripada orang lain. Jadi dia merendahkan orang lain itu. Sikap takabur, Jangan jangan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih. Mungkin untuk pembahasan kali ini sifat berfoya-foya, sikap ria, sikap takabur, sejauh ini kalian sudah jelas semuanya? Iya. Inti berfoya-foya kita tidak melebih-lebihkan jajan yang berlebihan. Untuk yang ria, tidak melakukan ibadah dengan tanpa niat karena Allah. Untuk yang takabur, ya, kita menjaga tidak menjadi orang yang sombong. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Refleksinya hari ini apa? Hasil untuk hari ini apa yang kalian dapati pembelajaran hari ini? Silakan. Materi hari ini saya jadi tahu macam-macam jenis ria, jenis-jenis takabur. Terus
sama jenis-jenis foya-foya. Untuk kali ini pembelajaran kita usaikan, penutupan oleh ketua kelas. Siap. Alangkah baiknya sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka